Kamboja Rumah Sakit Muardi Kota Surakarta pada pasien dengan diagnosa medis gout. Berikut edukasi pencegahan risiko jantung di Ruang Kamboja Rumah Sakit Muardi Kota Surakarta pada pasien dengan diagnosis medis gout. Pada suatu pagi, di Ruang Kamboja Rumah Sakit Muardi terdapat pasien bernama Nyonya M dengan diagnosis medis gout. Setelah dikaji ulang faktor risiko jatuh dan menentukan tingkat risiko jatuh, diperoleh hal yang harus diperhatikan untuk mencegah risiko jatuh yang meliputi: pertama, pengamanan bed berupa set tile; yang kedua, pencahayaan yang baik; ketiga, penggunaan berspau; keempat, penggunaan toilet makan; kelima, penggunaan remote control bed; dan yang keenam, penggunaan handrail pada kamar mandi. Berikut ilustrasi edukasi pencegahan risiko jatuh pada keluarga pasien. Minum dan obat. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Melia dan rekan saya. Perkenalkan, saya perawat Syara. Kami adalah perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pencegahan risiko jatuh kepada pasien. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah dijelaskan mengenai pencegahan risiko jatuh? Belum, Sus. Oh, baik. Belum ya, Ibu? Sebelum kami menjelaskan, Ibu, bisakah Ibu menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir? Kita 14 Februari 1996. Baik. Jadi, terima kasih Ibu. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai pasien risiko jatuh. Jadi, Nyonya N ini merupakan pasien dengan risiko jatuh. Untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien, kami akan melaksanakan yang pertama, di bagian sisi kanan dan kiri pasien terdapat side rails yang bisa ditegakkan seperti ini. Sekarang Ibu bisa mencobanya. Seperti ini ya, Sus? Iya, Ibu. Lalu berikutnya, karena dirasa ruangan ini kurang terang, untuk mencegah terjadinya risiko jatuh, kita juga dapat melakukan penerangan lampu dengan memencet tombol ini. Seperti itu, Ibu, agar mengurangi risiko jatuhnya. Yang selanjutnya, di sini ada 3 tombol ya Ibu. Di sini merupakan tombol nurse bell. Yang pertama, ini dengan tulisan call, biasanya digunakan untuk memanggil perawat atau menghubungi kami saat ada kendala atau Ibu butuh bantuan kami. Yang kedua, ada emergency. Di sini biasanya digunakan saat keadaan darurat. Dan yang terakhir ada tulisan SOS, biasanya digunakan saat ada kebakaran. Oh, berarti saya ulangi ya, Sus. Berarti itu ada 3. Yang paling atas itu untuk menghubungi susternya. Terus yang bawah emergency itu untuk saat terjadi apa, Sus, tadi? Yang emergency darurat. Oh, darurat. Terus yang paling bawah itu jika terjadi kebakaran ya, Sus, gitu. Oh. Berikutnya, untuk menanggulangi risiko jatuh pada pasien, di sini terdapat troli makan. Sebelumnya, maaf ya Ibu, izin saya menurunkan side railnya. Nah, untuk troli makan ini, troli makan ini berguna untuk mempermudah dan memberi kenyamanan pada pasien saat pasien mengkonsumsi makan, minum, dan obat. Troli makan ini bisa disesuaikan dengan postur tempat tidur pasien. Caranya, untuk menaikkan dan menurunkan troli ini, kita bisa injak di sisi samping troli makan ini. Nah, kita sesuaikan tingginya dengan posisi ternyaman pasien. Begitu juga untuk menurunkan Ibu, jadi tinggal diinjak dan kita tekan gitu.
Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami Ibu? Bisa, Sus. Ibu diperbolehkan untuk mencobanya. Yang pertama ini diinjak terlebih dahulu ya, Sus. Iya. Seperti ini. Iya. Jika nanti mau menurunkan diinjak lagi, Diinjak, sama ditekan. ditekan ke bawah. Seperti ini. Terus ini. Seperti itu. Sus sudah paham. Yang selanjutnya di sini bed ini bisa disesuaikan sesuai kenyamanan pasien. Di sini ada remote ya Ibu. Di sini ada 3 tombol. Yang pertama untuk mengatur ketinggian kepala pada pasien, yang tengah untuk mengatur ketinggian dan kerendahan bed, dan yang paling bawah untuk mengatur ketinggian kaki. Baik, saya ulangi. Jadi yang pertama untuk mengatur kepala ibu saya nanti. Yang kedua untuk rendah dan naiknya bednya. Yang ketiga untuk kaki ya Ibu. Ya Ibu. Baik, saya sudah paham. Berikutnya untuk pasien, jika pasien ingin ke kamar mandi, pasien dapat meminta bantuan kepada keluarga agar bisa memapah sampai ke kamar mandi. Dan jika di kamar mandi sudah terdapat handrail untuk pasien bisa berpegangan di sana agar pasien bisa mengurangi resiko jatuh. Seperti itu. Oh, berarti nanti di kamar mandinya sudah tersedia ya, Sus? Iya, Ibu. Serta gunakan lampu agar kamar mandi terasa terang. Oh, Seperti itu. sudah paham, Sus. Baik Ibu, kami sudah selesai menjelaskan tentang resiko jatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampun, Sus, betul sudah. Baik, terima kasih. Kami akan kembali ke station. Jika ada apa-apa, Ibu silakan pencet tombol 3 di sini. Kami akan datang dan membantu Ibu. Terima kasih Bu. Kami kembali pamit ke nurse station. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Sekian video